Selamat datang kembali tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kita lanjutkan kembali kisah kehidupan Tuan Wira Darmadi yang jenius. Mohon dibantu subscribe yang belum subscribe ya. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Dan hari ini juga masih satu bab saja ya tuan-tuan. Harap bersabar, ini ujian. Bab 531. Istana yang seperti ini. Tuan Wira, jangan bertindak gegabah. Aku hanyalah orang yang datang untuk menyampaikan pesan. Saat merasakan ketajaman pedang Treksa dan tatapan membunuh para prajurit tua dari pasukan Sirah Hitam, Lasmana langsung ketakutan. Wajahnya juga menjadi pucat dan dia mulai berkeringat dingin. Tidak peduli apakah Wira benar-benar berjasa dalam mengalahkan bangsa Agrel atau tidak, dia sudah berhasil memusnahkan desa Tiga Harimau di Kabupaten Uswal dan Wolfi di Kabupaten Hiloka, serta menjatuhkan keluarga Silali dan keluarga Suteja yang merupakan dua keluarga kaya Kabupaten Uswal. Dia adalah tipe orang yang tidak ragu untuk mengambil tindakan ekstrim. Awalnya, Lasmana masih bersikap sopan. Namun, setelah membicarakan tentang Dirja, dia malah jadi lupa diri. Kalau begitu, sampaikan pesanku pada orang itu. Aku orang yang gak akan cari masalah duluan. Tapi, kalau ada yang cari masalah denganku, aku akan menghadapinya tanpa peduli apa statusnya. Sebelum mengusikku, suruhlah dia pikirkan dengan baik apa dia sanggup menanggung konsekuensinya atau enggak, ujar Wira dengan acuh tak acuh. Tuan Wira sangat pemberani. Aku akan menyampaikan kata-kata Tuan dan menunggu untuk menyaksikan kehebatanmu, kata Lasmana sambil menggertakkan gigi. Kemudian, dia menangkupkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Wira meliriknya dengan tatapan dingin, lalu berseru, berhenti. Lasmana bertanya dengan kesal, apa Tuan Wira mau melarangku pergi? Wira melirik makanan-makanan di meja, lalu berkata dengan acuh tak acuh, bawa pergi makanan busukmu itu. Makanan busuk. Setelah mengerti maksud Wira, Lasmana pun meringis dan mengemasi makanan-makanan itu sebelum pergi dengan kesal. Di dalam ruangan, Danu dan David menatap Wira. Suasananya terasa agak suram. Fabrian dan Pramana juga berjalan masuk dengan ekspresi marah. Kemudian, Fabrian memaki, sialan. Beraninya seorang prefektur pecundang menindas Paman Wira. Pramana juga menambahkan dengan marah, aku pernah dengar soal Dirja yang sering korupsi dan melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. Tapi, aku nggak ngangka ternyata tingkat keserakahannya sudah separah ini. Pejabat-pejabat Nuala benar-benar buruk. Sekarang, aku baru mengerti kenapa dulu guru memilih untuk mengundurkan diri. Bekerja bersama pejabat-pejabat seperti ini sungguh memalukan. David berkata, Tuan Fabrian, Tuan Pramana, mereka pasti akan cari masalah dengan Tuan Wira karena Tuan Wira sudah menolak permintaan mereka. Sebaiknya, kita pikirkan dulu cara menghadapi mereka. Para pejabat bisa menggunakan banyak alasan untuk mencelakai Wira yang tidak memiliki jabatan resmi. Bagaimanapun juga, rakyat jelata pada dasarnya tidak bisa melawan pejabat. Sebab, membunuh pejabat setara dengan memberontak. Namun, mereka juga akan ditindas apabila tidak membunuh para pejabat itu. Saat ini, mereka benar-benar berada dalam situasi yang serba salah. Fabrian berkata, ayo suruh Paman Putro datang. Dengan begitu, dia bisa kasih pelajaran sama prefektur Lokana itu. Guru memang bisa menekan Dirja kalau datang kemari. Tapi, perjalanan kita kali ini mencapai 500 km. Gak mungkin guru mengikuti kita melakukan perjalanan yang jauh ini. Tubuhnya pasti nggak kuat, jawab Pramana dengan kening berkerut. Apa yang dikatakan Pramana benar. Pamanmu sudah berumur, kita nggak bisa membiarkannya melakukan perjalanan ini. Wira menepuk-nepuk bahu Fabrian, lalu berjalan mondar-mandir sambil berkata, kita masih belum bisa memastikan apa yang dibilang Lasmana itu benar atau enggak. Tapi, kita tetap harus mempersiapkan diri. Fabrian bertanya, Paman Wira, apa rencanamu? Wira memicingkan matanya dan berkata, tergantung seberapa jauh mereka hendak bertindak. Pramana tanpa sadar bergidik setelah melihat tatapan Wira yang mengerikan. Keesokan sorenya, di ruang kerja Dirja di Balai Prefektur Lokana. Dirja sedang duduk di kursi utama, sedangkan Satria berdiri di sisinya. Lasmana berlutut di lantai dan menceritakan dengan mendetail mengenai seluruh pertemuannya dengan Wira kemarin. Brak, Dirja menggebrak meja dan berkata dengan marah, dasar bajingan nggak tahu diri. Aku sudah memberinya jalan keluar demi menghormati Putro, tapi dia malah nggak menghargainya dan berani mengancamku. Apa dia kira orang-orang di belakangnya itu berguna?
Putro sudah mengundurkan diri begitu lama dan Amangkurat Wutari juga nggak disukai raja. Nggak ada satupun dari mereka yang bisa membelanya. Apa dia nggak tahu aku bisa menghabisinya dengan gampang? Bersambung.